Dari luar, negara ini terlihat seperti negeri fantasi dalam cerita dongeng. Teknologi robot super canggih, ekonomi raksasa nomor 3 di dunia, budaya yang mempesona, penduduknya sehat dan berumur panjang, dan kriminalitasnya pun nyaris tak terdengar. Rasanya, ini adalah negeri yang benar-benar ideal dan menjadi impian banyak orang. Tapi tunggu dulu, mari kita buka perlahan dan lihat lebih dalam bagian yang nyaris tak terlihat di balik tirai sutra yang indah ini. Mungkin Anda pernah dengar cerita tentang kebangkitan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II yang membooming pada saat itu. Dan sampai saat ini, Jepang selalu identik dengan kemajuan teknologi, masyarakat yang disiplin dan budaya pop yang mendunia. Tapi tahukah Anda, di balik gemerlap itu, ekonomi Jepang menyimpan masalah serius yang mengancam masa depan mereka. Jutaan jiwa di Jepang kehilangan harapan kehidupan yang layak, mereka mengisolasi diri, dan gagal berintegrasi dengan masyarakat. Tanpa pekerjaan, tanpa pernikahan, apalagi kehidupan yang mapan. Mereka inilah generasi yang hilang di balik kejayaan Jepang. Kelompok ini hampir 1/5 dari total populasi Jepang. Menjadi noda serta simbol kejatuhan Jepang di masa yang akan datang. Inilah sisi gelap negeri Sakura, generasi yang hilang. Percaya atau tidak, kecemasan terhadap dominasi Jepang pernah melanda dunia. Dulu di tahun 80-an, Jepang digadang-gadang sebagai raksasa ekonomi berikutnya dan digambarkan sebagai monster Godzilla yang akan menyeret lengser Amerika Serikat dari singgasananya dan menguasai dunia. Mirip dengan bayangan China yang kita lihat sekarang. Ada kecemasan serius terhadap Jepang di Amerika. Banyak artikel yang berbicara tentang Pearl Harbor ekonomi dan bagaimana Jepang akan membeli seluruh Amerika Serikat. Film-film seperti Die Hard, Rising Sun, dan Blade Runner menampilkan kiasan perusahaan Jepang yang mengambil alih Amerika dan dunia. Kecemasan ini dipicu oleh keajaiban Jepang. 3 dekade pertumbuhan ekonomi fantastis yang diraih berkat sistem ekonomi unik mereka, yang kala itu dianggap jauh lebih unggul dibanding model barat. Namun kilau keemasan itu perlahan memudar, pertumbuhan melambat, para samurai korporat mulai tersandung, dan generasi muda terjebak dalam jebakan isolasi. Inilah Jepang yang sesungguhnya, perpaduan antara kemajuan spektakuler dan generasi yang hilang tersesat di labirin keterasingan. Generasi milenial Jepang sekarang hanya bisa bernostalgia tentang masa-masa kejayaan negaranya. Bayangin aja, perusahaan-perusahaan raksasa Jepang yang dulu mendunia, sekarang tinggal kenangan. Sektor otomotif yang lama dikuasai Jepang hingga negara itu menjadi eksportir otomotif nomor 1 dunia, sekarang disalip Cina. Gak heran sih, generasi milenial Jepang sekarang beda banget sama generasi sebelumnya. Dulu mereka terkenal gemar foya-foya dan kerja keras. Tapi sekarang, banyak yang dilanda perasaan negatif gara-gara krisis internasional, bencana alam, dan berbagai kejadian gak enak lainnya. Jumlah mereka pun terbilang sedikit, cuma 22 juta jiwa, atau cuma 20% dari total penduduk Jepang. Bandingkan dengan 72 juta milenial di Amerika atau 400 juta di Cina. Hidup di tengah ketidakpastian ekonomi, generasi milenial Jepang lebih memilih untuk fokus bertahan hidup daripada mengejar harta benda. Mereka memang menyadari hal ini, tapi tetap aja kebanyakan dari mereka ogah punya anak. Mimpi mereka terlalu sederhana, hidup bahagia dan cukup. Percaya atau tidak, lebih dari 1/3 penduduk Jepang saat ini sudah memasuki usia senja, di atas 65 tahun. Ini artinya, Jepang kekurangan pasukan muda yang produktif untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan. Parahnya lagi, populasinya terus menyusut karena jumlah kelahiran yang jauh lebih sedikit dibanding kematian. Bayangin aja, di tahun 73, Jepang bisa menyambut 2 juta bayi yang baru lahir. Bandingkan dengan tahun 2022, angka kelahirannya malah terjun bebas menjadi hanya 800.000 aja. Sementara jumlah kematian justru meroket hingga 1,6 juta per tahun. Artinya, Jepang kehilangan 800.000 penduduknya, yang hampir setara dengan populasi sebuah kota besar dalam kurun waktu setahun saja. Belum lagi kita bicara soal budaya kerja konservatif yang membebani para pekerja muda. Senioritas yang dijunjung tinggi
dan birokrasi berbelit-belit jadi penghambat inovasi yang akhirnya stres dan depresi merajalela. Akibatnya, banyak yang berpikir 2 kali untuk menikah dan punya anak. Lagi pula, untuk apa punya banyak anak kalau biaya hidup di Jepang termasuk yang tertinggi di dunia? Belum lagi nanti mereka harus menghadapi budaya kerja yang melelahkan. Nggak heran kalau rata-rata angka kelahiran Jepang hanya 1,3 anak per wanita, jauh dari angka ideal 2 anak untuk bisa mempertahankan populasinya. Imbas dari krisis populasi ini sudah mulai terlihat. Banyak sekolah yang terpaksa tutup karena nggak lagi memiliki cukup murid. Di pelosok, rumah-rumah kosong terlantar nggak berpenghuni. Yang lebih miris, popok dewasa justru terjual lebih banyak dibanding popok bayi. Ini menjadi gambaran nyata tentang masa depan Jepang yang suram jika tren ini terus dibiarkan. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bisa-bisa di tahun 2110 nanti, penduduk asli Jepang tinggal cuma 53 juta aja. Wah, bisa punah nggak tuh Jepang? Nah, ini dia yang jadi masalah utama, krisis populasi. Mari kita lihat lebih dalam kenapa populasi Jepang bisa jeblok kayak gini. Krisis populasi nggak cuma soal sekolah tutup dan rumah kosong. Bayangin aja, 1/3 penduduk Jepang saat ini adalah lansia. Artinya, 1 dari 3 orang Jepang adalah senior yang nggak lagi produktif bekerja. Parahnya lagi, perusahaan-perusahaan di Jepang masih terpaksa memperkerjakan karyawan berusia 70 tahun ke atas. Persentasenya pun nggak tanggung-tanggung, 40%. Kalau tren ini terus berlanjut, bisa dibayangkan seperti apa masa depan Jepang di tahun 2060 nanti. Saat itu, separuh penduduk Jepang diprediksi akan menjadi lansia. Ini seperti lingkaran setan. Semakin banyak lansia, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk program jaminan sosial dan kesehatan mereka. Faktanya, sebagian besar anggaran kesejahteraan sosial dan kesehatan Jepang dialokasikan untuk para lansia. 1/3 anggaran ekonominya Jepang habis untuk urusan ini. Ujung-ujungnya beban ini ditanggung oleh uang pajak dan utang pemerintah yang terus menggelembung. Gak heran, Bank Dunia memprediksi ekonomi Jepang bisa menyusut 25% dalam 40 tahun ke depan. Upaya pemerintah untuk mendorong pernikahan dan persalinan, seperti memberikan uang insentif pun, sejauh ini belum membuahkan hasil positif. Frustrasi? Jelas. Itulah mengapa Jepang sampai menerapkan kebijakan untuk menarik banyak imigran dari negara lain. Krisis populasi ini menjadi tantangan besar yang mengancam masa depan Jepang. Selama ini Anda mungkin bertanya-tanya mengapa generasi muda Jepang enggan berkeluarga dan punya anak. Sekarang, mari kita bahas isu kedua, yaitu krisis sosial ekonomi yang dialami para pemuda selama 30 tahun terakhir. Para pemuda Jepang dihimpit berbagai masalah sosial rumit. Bukannya semangat yang mereka rasakan malah kebuntuan dan pesimisme menatap masa depan. Akibatnya mereka mikir 2 kali untuk membangun keluarga atau punya anak. Salah satu ganjalan terbesarnya adalah ekspektasi sosial dan budaya kerja Jepang yang super berat. Negara ini masih menganut nilai-nilai Bushido, warisan samurai dan militer mereka. Loyalitas dan dedikasi dikedepankan habis-habisan. Di dunia kerja modern Jepang, budaya ini masih mengakar kuat. Jam kerja gila-gilaan bisa mencapai 80 jam dalam seminggu, dan jangan harap dapat uang lembur. Belum lagi, mereka wajib ikut acara kumpul-kumpul dengan bos dan rekan kerja setelah jam kerja. Hidup para pemuda Jepang ini tersita habis demi perusahaan. Pantas aja mereka berpikir, buat apa punya keluarga kalau ujung-ujungnya ya seperti ini. Jepang gak hanya juara dalam jam kerja, mereka juga jago dalam hal tekanan sosial. Para pekerja muda di sana harus menghadapi budaya yang tua adalah raja. Sekeras apapun kaum muda bekerja, generasi seniorlah yang bakal dapat kompensasi lebih. Gimana nggak stres coba? Sudah kerja mati-matian, ujung-ujungnya pekerja senior tetap yang diprioritaskan dalam hal gaji dan promosi. Sistem senioritas ini mematikan semangat juara para pekerja muda. Buat apa kerja keras kalau cuma nunggu giliran jadi senior buat dapetin perlakuan istimewa? Tapi masalahnya bukan itu aja. Jepang juga punya budaya loyalitas yang ketat banget, sampai-sampai membatasi kebebasan pekerja mudanya.
Mereka dituntut untuk bakti selama puluhan tahun pada perusahaan yang sama. Gara-gara harus jaga image sebagai karyawan loyal, mereka rela melakukan apapun demi perusahaan, bahkan rela bekerja melebihi batas kemampuan dan mengorbankan kesehatan mereka. Nggak heran muncul istilah karoshi di Jepang, yaitu kematian akibat bekerja terlalu keras. Di kota besar seperti Tokyo, sudah biasa melihat pekerja muda pingsan atau tertidur di stasiun atau jalanan gara-gara kelelahan bekerja. Dengan tekanan sosial setinggi ini dan pekerjaan yang super intens, wajar aja kalau generasi muda Jepang banyak yang ogah mikirin keluarga dan punya anak. Putus asa jelas. Tekanan sosial yang tinggi membuat banyak generasi muda Jepang memilih menutup diri dari dunia. Muncullah fenomena hikikomori, di mana mereka mengasingkan diri di kamar sendiri bertahun-tahun. Trauma dari ekspektasi masyarakat membuat mereka nggak mau lagi berinteraksi secara sosial. Mirisnya, hampir 1 juta pemuda Jepang terjebak dalam fenomena ini. Angka yang mencengangkan mengingat jumlah penduduk produktif mereka yang semakin sedikit. Nggak cuma hikikomori, jutaan remaja Jepang lainnya juga terjebak dalam ketergantungan pada orang tua. Diperkirakan 17 juta remaja produktif masih tinggal dan bergantung pada orang tua mereka. Dilema ini membuat ekonomi Jepang terperangkap dalam lingkaran setan. Dulu mereka pernah menjadi macan Asia dengan ekonomi yang melesat di tahun 70-an. Tapi sekarang, semua indikator ekonomi justru menurun tajam tanpa tanda-tanda pemulihan. Jepang dulu jagoan ekonomi. Pasar saham mereka pernah terbang tinggi di tahun 70 dan 80-an. Saking percaya dirinya, investasi di mana-mana tanpa perhitungan risiko jadi tren. Tapi sialnya, krisis ekonomi datang menghantam Jepang di tahun 90-an. Pasar saham mereka ambruk dan trauma itu nempel kuat sampai sekarang, terutama para generasi tua. Dampaknya langsung kerasa. Para orang tua di Jepang jadi super hati-hati. Mantra mereka cuma satu, irit dan tabung sebanyak-banyaknya. Jangan pernah coba-coba investasi, jangan berani ambil pinjaman, dan pokoknya jauhi segala hal yang berbau risiko. Nasihat ini malah bumerang sendiri. Orang Jepang jadi pada pelit nggak mau keluarin uang. Akibatnya parahnya, ekonomi mereka malah jalan di tempat. Harga barang stagnan malah bisa turun terus. Industri jadi loyo karena orang nggak ada yang beli barang. Gimana mau maju ekonominya kalau situasinya seperti ini? Lingkaran setan ini terus berputar. Konsumsi masyarakat rendah membuat penjualan barang seret. Akibatnya, perusahaan ogah berinovasi dan mengembangkan produk baru. Ujung-ujungnya, perusahaan malah memutuskan untuk memangkas karyawan dan gaji karyawan stagnan. Dengan demikian, daya beli masyarakat semakin rendah lagi. Pusing kan? Kalau bayangin masa depan ekonomi Jepang kalau terus-menerus kayak gini. Bank Sentral Jepang udah putar otak setengah mati. Mereka banting harga bunga seminim mungkin, biar orang Jepang mau belanja dan berani buka usaha. Tapi apa daya, kayaknya masyarakat Jepang belum bisa move on dari trauma krisis ekonomi dulu. Lihat aja data Bank Dunia, dari 190 negara, Jepang duduk manis di peringkat 106 untuk kemudahan memulai usaha dan peringkat 90 untuk kemudahan kredit. Parah kan? Buat negara maju seperti Jepang, ekonomi Jepang jalan di tempat, kebijakan keuangan mereka kayak peramal gagal, pajak yang masuk seret, ditambah lagi beban program jaminan sosial yang nggak kira-kira. Ujung-ujungnya, pemerintah Jepang terpaksa ngutang buat nolongin perekonomian. Di akhir tahun 2022, utang mereka kian menggunung. Lebih dari 260% dari PDB mereka, alias 2 kali lipat dari kemampuan produksi negaranya. Imbasnya, daya saing Jepang di dunia mulai kehilangan taring. Produk elektronik mereka yang dulu jagoan mulai kalah sama Korea, China, dan Amerika. Industri otomotifnya juga megap-megap dikejar negara lain. Gimana mau maju kalau begini ceritanya? Selesai sudah bahasan kita tentang jebakan ekonomi Jepang yang unik ini. Jelas, masalahnya nggak cuman segitu. Banyak faktor lain sih yang bikin ekonomi Jepang terpuruk, dari tingkat literasi bahasa Inggris yang rendah sampai perjanjian dagang zalim Plaza Accord tahun 1985 yang bikin Jepang buntung sendiri. Belum lagi para politisi yang lebih mentingin suara emas para lansia ketimbang masa depan anak muda.
Walau banyak masalah lain yang belum kita bahas, saya harap video ini bisa jadi pelajaran berharga. Mari kita ambil pelajaran pentingnya investasi yang cerdas dan kebijakan ekonomi yang piawai dari pemerintah. Ingat, ini soal masa depan suatu negara dan generasi mendatang. Jangan sampai anak cucu kita menikmati pahitnya kesalahan yang sama.